kita lanjut kepada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK BPPS Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, tamu undangan sadayana pas biasa sumping di TK BPP Sekar Manis dina kaya sehat walafiat. Anu bade disampaikan di dia, abdi selaku kepala sekolah sangat mendukung prosesnya guru penggerak dari Ibu Lina Marlina SPD sareng panempatan di dia mung sakieu buktasna Ibu bade di saya saja da mung sakieu ayana hapunten bilih kirang pelayanan di dia salami proses nanti pemaparan materi di Ibu Lina mung sakitu nu tiasa disampaikan dinten ayeuna. Ya taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka kita lanjut dengan mendengarkan arahan dari Ibu Pengawas TK Kecamatan Sikiraja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 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 Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah wanikmatillah wala quwata illa billah. Nu dihormat umar kita di Bapak Kepala Ngomong bahasa Wamanguan gitu. Bahasa Malaka. Yang dihormat Bapak Kepala TK BPP Sekar Manis miwah sadaya ibu guru atuh nu dihormat kusim kuring jajaran K3 TK sareng pengurus jajaran IGTK Kecamatan Situraja sareng pengurus miwah ibu kepala sareng ibu guru anu samping anu mana ayeuna tiasa lengah sumping di TK BPP Sekar Manis. Mudah-mudahan dinu kayaan sehat salamina malah mandar janten silaturahmi pangain ke keluarga urang oge dinu ngajalankeun rutinitas kegiatan kedinasan. Ibu sadayana sareng Bapak anu dihormat dinten ayeuna simkuring dina margi tos muncul deui ibu guru anu bakal berkompetensi, berkemampuan, berdaya kanggo janten pemimpin pembelajaran. Nutipayun Ibu Tati sami di Yayasan TK BPP Sekar Arum. Kemudian yayasan sanesna Pertiwi, PGRI, PKK sareng sanesna bahkan muncul deui generasi CGP, calon EGP ya banyak CGP, calon guru penggerak. Urang doakeun urang sadayana mugia Bulina khususna sareng urang sadayana dinu ngawal sareng mendampingi Ibu Lina tiasa lungsur langsar dinu raraga ngemban tugas-tugasna. Ibu Lina curhat ka simkuring, ibu ieu teh kakana modul kahiji. Simkuring kumaha ngurus-ngurus ka anjeunna, ka Bu Lina sabar geulis sabar sadayana berproses. Sadayana kedang anu sebagai teh ninca hambalan teteh taraje itu terpiti balik. Teteh taraje ninca hambalan. Alhamdulillah di Situraja ku berkembangna himbauan dan istilahnya naonnya ti Mas Menteri teh janten kedang ngiring CGP, kedang ngiring sekolah penggerak dan lain-lainnya. Ya sadayana tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Khusus urang sikapi calon guru penggerak ieu teh di tiap jenjang pendidikan aya. Malah mandar eta teh digabungkeun. Pernah Bulina curhat, ibu meni izin digabungkeun sareng ibu guru SD, digabungkeun sareng guru SMP. Sami anu kepala sekolah ge nya, sareng kepala SD, sareng kepala SMP, ngabentuk satu komunitas yang nantinya bakal sharing tentang pembelajaran situasi kondisi di ranah lingkungan masing-masing. Ibu Bio, Bapak nu sing hormat, mode calon guru penggerak teh aya melalui daring, aya melalui pendampingan, dan tadi sampai saya nak pendampingan ti ibu kepala, ti ibu guru, sampai ti pengawas oge, malah mandar janten panguat ngalancarkeun tugas anjeunna. Margi nilai dinten ayeuna teh bakal mempengaruhi keberlanjutan tugas-tugas Ibu Lina khususna. Ibu cenah teh laporan teh diuploadkeun cenah ku abdi teh tinggal ditan sagala rupana. Tah eta teh bakal akumulasinya mungkin berupa nilai keseluruhan, apakah nanti Ibu Lina mampu atau bisa melanjutkan ke selanjutnya. Lagi dari modul 1 sampai ke modul berapa Bu Lina masih panjang prosesnya ya. Simkuring di Malia nyontoh biduhana. Mudah-mudahan ya calon ibu guru penggerak di Kecamatan Situraja teh mampu dan saya yakin bisa menjalani semua prosesnya. Dan pada akhirnya nanti Kecamatan Situraja mendapatkan satu orang guru penggerak yang akan memimpin pembelajaran. Ya, karena ini adalah pemimpin pembelajaran. Kami simkuring embe muka urang di ilo geura supados janten pengetahuan. Naon disebut calon guru penggerak teh? Ieu teh maparkeun tinu pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Masih emas? Naon gini? Tuturi andayani ras ingorso sungkulodo ras kimadya mangun karso. Mangga terjemahkeun ke ibu sadayana tos dewasa. Teu kudu diterjemahkeun deui. Masing-masing we diaplikasikeun di sekolah masing-masing. Di antawisna calon guru penggerak nantinya akan menjadi seorang pemimpin simkuring tadinya dos pembelajaran yang akan mewujudkan sekolah pengembangan karakter dengan budaya positif. Kami ningali di dia modul-modulna Bu Lina nyandak membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan topik pembelajaran yang harus diuraikan di calon guru penggerak. Jadi ngaros da Bu Lina teh, ibu kenapa ngarioskeun? Bingung ngarios naon dah gitu ya. Dibaca we PDF dari Bu Lina teh gitu ya. Alhamdulillah beliau sangat kreatif mengambil referensi, mengambil sumber belajar dari manapun. Mungkin yang lebih spesifik dari referensi dari modul gitu ya, karena nanti para analisis yang akan menganalisa hasil dari tugas Bu Lina tidak akan jauh dari referensi buku-buku yang sudah disediakan di modul calon guru penggerak. Ibu sadayana simkuring mah mung tiasa ngarojong, ngadukung, sapertos ayeuna ngadampingi prosesna, ulah ditinggalkeun cek Bu Lina teh cenah. Ulah diapilainkeun, minimal motivasi, dukungan dan selanjutnya doa. Ya, karena kita yang melihat dari jauh, tapi Bu Lina yang merasakan sekecil apapun prosesnya. Kita dukung, kita doakan, malah mandar nanti tercipta satu orang guru pemimpin pembelajaran yang handal di Kecamatan Situraja. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Bu Lina diberikan kesehatan, kesabaran, menjalani prosesnya yang sangat panjang dan sangat luas sampai nanti di titik kelulusan. Ya, Bu Lina ya, semangat karena nilai dari Bu Lina nanti akan kita peroleh, akan kita ambil imbasnya untuk kemajuan
kemajuan Kecamatan Situraja. Ibu, anu acan aya calon guru penggerak atanapi sekolah penggerak nilai teh berkurang gitu pendidikan teh gitu ya. Simpulika bingah kamari Betati gitu ya. Kamari Bakti Pertiwi Sukatali walaupun masih cadangan tapi dia jadi calon yang pertama yang nantinya akan lolos pertama ketika pendaftaran di tahun 2023. Dan dia tidak akan mengikuti lagi tes untuk menjadi sekolah penggerak. Ya, alhamdulillah berarti guru penggeraknya sudah ada, guru praktiknya Bu Tati, calonnya Bu Lina, sekolah penggeraknya Bakti Pertiwi Sukatali, dan saya berharap TK, lembaga dan guru yang lainnya, ayo maju bersama. Ya, kita perlihatkan bahwa Situraja mampu dan bisa mengikuti semua itu dan pasti ada. Tinggal naon kahayang. Kahayang motivasi nanu kuat ulah kieu pembaik urang mah di dieu we atuh mama maju gitu ya. Nanti akan dilihat dari perkembangan selanjutnya. Karena akan dinilai sejauh mana lembaga ini keberlanjutannya. Akan dinilai sejauh mana guru ini bisa mendesain pembelajarannya. Apalagi sekarang dengan berjalannya Kurmen. Baru kita baru 1 kali ya. Belum berak ke ranah yang justru yang harus ibu pahami dalam kegiatannya. Ya, nanti Bu Ketua PKG. Tugas izin syukuran teh Ketua PKG belum disahkan ya kepengurusan yang baru. Ya. Tolong K3 TK dan 3 TK kita bersatu. Ayo di PKG terus emut gitu terus keluar gelap gitu ya. Ketika berbuat seperti ini tugas kita itu sok ibu teh di grup teh ibu ini hari ke PKG gitu ya supaya simpul kita emut gitu ya. Emutan ke ibu sadayana. Bu Lina, akhirnya yang dapat saya utarakan dari pendampingan ini, Bu Lina kuat, ya, dan saya yakin mampu, karena modul-modul itu kita baca, kita nanti terapkan, dan yang paling penting itu adalah implementasinya. Seperti sekarang, modul 1 ditutup dengan implementasi. Bu Lina membuat semacam modul, semacam presentasi, membuat PPT yang nanti akan kita lihat. Nah itu saja seperti itu gitu ya. Yang paling penting inti dari itu baca. Itu karena kalau kita tidak membaca kita tidak akan mengetahui apapun. Dan insya Allah lulus dengan kategori nilai yang maksimal. Dan kita memunculkan calon guru penggerak yang handal dari Kecamatan Situraja. Maka muncul dari Bu Lina, PRI Cikadu, Bu Happy, Bu banyak generasi budaya. Dan suruh bentuk teh, dulu abdi mah geus kakolokan kieu gitu ya. Kita bentuknya yang muda-muda, kita dorong. Itu saja fungsi kita. Kita dorong, kita motivasi. Bu Lia gitu ya, Bu Nia, banyak Bu Dwi, ya. Bu Intan, betul, masih kena kamari ya, wisuda gitu ya. Kita dorong, kita munculkan beliau-beliau itu yang nanti akan jadi regenerasi di Kecamatan Situraja. Sapertos mulieun-mulieun, sapertos Bu Is oge atau asa dipanggilkeun gitu ya. Asa dipanggilkeun gitu ya. Karena terbatas ketika membaca lebih misalnya dari 1 jam sudah tidak masuk nundutan gitu ya, emang saya juga merasakan seperti itu gitu. Makanya kita dorong, kita upayakan, kita beri motivasi ibu-ibu guru yang masih muda pres sekelilin macenanya. Jadi presnya itu lain pres kami itu benar gitu ya. Kami hal positif gitu. Ya Bu ya, setuju ya Bu ya? Kita munculkan ibu-ibu guru muda. Ada Bu Yuli di Bakti Pertiwi Situraja gitu ya. Ada tiap lembaga ada. Nah kita dorong oleh ibu kepalanya, dorong supaya dia berkemampuan dan berkeinginan untuk mengikuti semua. Cara nomor 1 berkeinginan, ya dorong oleh ibu kepalanya. Karena saya yakin Bu Lina juga dari temannya, rekan kerjanya, teman sejawatnya, dan pemimpin yang ada di sana, ibu terlibat. Ya Bu Lina ya.
Rupina sakit tuh anu tiasa di dugikeun semangat Bulina insya Allah Bulina menempat tugas yang sangat mulia sehat salamina doa di sadayana nyarangan Bulina kanggo menggapai cita-cita ya menjadi guru penggerak di khususnya di Kecamatan Situraja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Rupina itu bager, biasa diuningakeun, biasa sharing ka Ibu Kepala Desanes, ka Sami, ka Ibu Oge gitu ya. 24 jam terbuka kanggo Bulina pengalaman jantan kuat ya. Sakitu biasa didugikeun, siapun tenang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengawas sakitu nami nona ngaregeregan. Ngaregeregan kok kami nama. Dan nama izin ngaregeregan Bu. Ngaregeregan tos ngaregeregan biasana sok rada semangat. Kuat semangat, sehat, kuat semangat. Ngutamina kurang-kurang dorong, kurang rencangan sadayana, sampai mudah-mudahan Bulina sagala rupina idina kalancar. Ketang. Matur nuhun ka Ibu pengawas anu tos ngasihan arahanana mudah-mudahan sagala rupiah anu dibigikeun ku Ibu pengawas dan termotivasi kanggo TK-TK anu sanes mutamina mah. Bulina tos kantos nu sanes oge mudah-mudahan termotivasi. Matur nuhun. Kurang teraskeun kurang kita lanjut kepada acara yang paling inti yaitu pemaparan sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Marlina SPD. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahih-sahih wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Pengawas TK Kecamatan Situraja, kepada Ibu Ketua IG TKI Kecamatan Situraja, kepada Ibu Ketua K3 TK Kecamatan Situraja, kepada Ibu Ketua KKG Kecamatan Situraja, kepada Bapak Kepala Sekolah serta Ibu Guru semuanya yang menyempatkan pada hari ini dapat hadir dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pendidikan. Kita melihat kembali filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu maksudnya adalah menuntun segala kodrat anak yang ada dalam diri anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus mendidik anak sesuai dengan kodratnya, disesuaikan dengan zamannya. Kemudian apa yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara juga yaitu mengenai trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yang kita ketahui yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo. Kita berada di depan untuk memberikan tauladan. Ing Madya Bangun Karso, kita memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Tuturi Handayani, kita berada di belakang untuk memberikan dorongan kepada anak didik kita agar mereka bersemangat meraih apa yang dicita-citakan. Kemudian pendidikan yang berpihak pada murid. Kita menciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Kita memandang bahwa siswa itu sebagai subjek bukan sebagai objek pembelajaran. Kemudian penanaman nilai budi pekerti, wakat dan karakter itu terutama anak beriman menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak dapat melalui berbagai kegiatan, boleh melalui berbagai kegiatan tauladan, pembiasaan maupun dalam berbagai kegiatan permainan tradisional yang di dalamnya banyak sekali nilai-nilai budaya atau karakter yang bisa kita terapkan kepada anak dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi dalam diri ini juga dapat ditumbuh kembangkan dalam mempersiapkan lingkungan budaya positif di sekolah. Motivasi dalam diri juga harus dikembangkan seperti apa yang diungkapkan oleh Dian Gosen, yaitu motivasi di dalam diri itu biasanya karena kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
ketiga itu untuk menjadikan seseorang itu sesuai dengan tuntutan lingkungan. Nah, yang pertama itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi kita mengikuti segala kegiatan karena motivasinya itu diperintahkan atau diperintah oleh pimpinan untuk mengikuti kegiatan apapun, karena kita takut sama atasan atau apa, ditugaskan gitu. Jadi belum ada inisiatif atau motivasi dalam diri kita sendiri. Kalau yang kedua, barangkali kita ingin mengikuti suatu kegiatan ini karena ada email-emailnya atau penghargaannya untuk mendapatkan sertifikat, untuk mendapatkan penghargaan dari atasan dan lain sebagainya. Mungkin itu motivasi yang kedua menurut Jane Goodson. Dan untuk yang ketiga itu motivasinya sudah ada atau melekat dalam diri kita. Kita tidak melihat adanya embel-embel kita bakalan mendapatkan sertifikat atau apapun. Jadi motivasi dalam diri itu sudah terdapat dalam diri, termasuk dalam motivasi intrinsik sudah melekat bahwa walaupun tidak ada penghargaan, walaupun tidak ada perintah dari atasan atau apapun, kita mau melakukannya. Jadi seorang guru pembelajar tidak ada perintah dari apapun, dan itu sudah menjadi kebutuhan kita sebagai seorang guru pembelajar. Nah, kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Untuk menciptakan lingkungan budaya positif juga kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang menjadi nantinya muncul perilaku anak itu apabila kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Yang pertama dari 5 kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup atau survival. Ini yang bertahan hidup itu kebutuhan pokok seperti kesehatan, sandang, pangan, papan. Nah, apabila kita bisa terbayangkan ya ibu, apabila misalkan anak-anak mau belajar kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misalnya anak-anak mau ke sekolah dengan merasa perutnya belum sarapan atau apa, mungkin anak-anak akan merasa lemas karena merasa lapar atau belum ini. Jadi kebutuhan dasar anak juga harus diperhatikan. Kemudian penguasaan atau power. Jadi keberadaan anak juga ingin diketahui keberadaannya oleh teman, oleh rekan sejawat, oleh lingkungannya, oleh gurunya. Jadi dia keberadaannya merasa diakui, diterima gitu. Kemudian kesenangan atau fun. Jadi anak belajar harus senang. Setuju gak ibu kalau anak itu belajar harus senang? Jadi kalau misalnya anak-anak belajar dengan senang, apa yang mereka terima itu bakalan melekat dalam diri anak gitu. Apabila ada keterpaksaan mungkin lain halnya, ia dilakukan tapi itu bersifat sementara, tidak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini kegiatan di mana kita mungkin sebagai seorang guru menyiapkan berbagai metode maupun strategi pembelajaran yang bervariasi, kegiatan belajar yang tidak hanya satu kegiatan pada saat di sekolah, tapi kita bisa menyiapkan beberapa kegiatan. Anak bebas untuk memilih kegiatan yang mereka inginkan, namun disertai bimbingan agar anak dapat bertanggung jawab dengan kegiatan yang mereka pilih. Selanjutnya, merasa merasa diterima oleh teman, bahkan yang tertutup sekalipun, anak yang pendiam sekalipun. Misalnya kita kan ibu-ibu guru semuanya sudah pada mengenal karakteristik anak yang sangat luar biasa, apalagi untuk anak TK ya Bu ya. Dari macam-macam karakter anak kita hadapi itu biasanya ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang energi, macam-macam ya Bu ya. Dari anak yang pendiam juga keinginannya dalam dirinya ingin diakui gitu, ingin direspon sebetulnya oleh temannya. Hanya saja dia tidak tahu caranya bagaimana berinteraksi dengan teman. Hal itu juga harus kita perhatikan. Jadi kebutuhan dasar yang 5 ini, kalau kita ingin menciptakan lingkungan budaya yang positif, jadi dasar untuk pengembangan budaya positif di sekolah. Kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ibu-ibu biasanya di sekolah memposisikan diri dengan anak berbagai cara ya Bu ya. Apakah di sini ada yang posisinya untuk penghukum? Apakah sebagai
membuat merasa bersalah kepada anak gitu. Dan hal itu seringkali kita tidak sadari, perasaan itu kita tidak menghukum deh, padahal perkataan itu mungkin menurut anak sudah menjadikan hukuman bagi dirinya gitu. Kemudian sebagai teman, sebagai manajer atau sebagai pemantau, mungkin saya ingin bertanya dulu di sini, pengalaman ibu-ibu di keseharian mungkin banyaknya memposisikan diri kita itu pada anak itu sebagai apa, misalnya sebagai teman ya Bu ya, sebagai teman ya, apalagi untuk anak usia dini. Apabila kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kedepannya siswa kita akan kehilangan siswa-siswi kita, karena kita sedikit-sedikit apabila anak tidak mau ibu hukum, ibu keluarkan atau ibu apa gitu, ya hasilnya mungkin anak tidak akan mau sekolah lagi atau tidak mau mengikuti kegiatan lagi untuk kedepannya. Jadi posisi kontrol ini juga mempengaruhi karakter anak, posisi penghukum, dan biasanya itu muncul dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, dan mata melotot. Biasanya sambil tangannya namun kenapa buang sampah di situ? Ambil. Kalau tidak diambil sampahnya, nanti ibu nggak kasih apa gitu, atau nanti ibu hukum atau gitu. Itu secara tidak langsung mungkin akan berdampak pada karakter anak. Nanti anaknya menjadi pendendam gitu, juga jadi emosinya. Nanti dampak selanjutnya mungkin di depan kita anaknya ya Bu merasa takut atau gimana, menuruti nggak membuang sampah lagi, tapi itu tidak berjangka waktu lama gitu. Kemudian kalau sebagai ini pembuat merasa bersalah ya Bu, misalkan kita gini, contohnya kalau di kegiatan sehari-hari, adik kan sudah janji sama ibu mau nanti ikut kegiatan main, kenapa sekarang nggak mau belajarnya? Kan udah janji, nggak kasihan sama ibu. Kok ada gitu? Anaknya jadi merasa bersalah gitu. Aduh iya ya, kasihan sama guru. Padahal orang kesok memelas gini kan, memohon kasihan kepada anak. Aduh jangan ini dong, jangan berantem sama temen. Kasihan sama ibu-ibunya sendiri loh di depan. Masa nggak kasihan sama ibu, nanti bu gurunya nangis. Kok ibu nangis ya? Udah gede saja gitu. Jadi menurut kita mah anak bisa nurut, tapi ada satu hal perasaan dia merasa gagal atau frustasi. Oh iya ya, dalam hati nama gitu. Iya aku teh udah mengecewakan gitu. Ya hal itu juga mungkin berdampak terhadap karakter anak ke depannya gitu. Kalau memposisikan diri kita sebagai teman itu lebih gimana Bu? Lebih akrab, lebih enjoy. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga katanya. Dampak positifnya mungkin kita lebih merasa dekat dengan anak, tapi dampak negatifnya anak menjadi ketergantungan terhadap ibu guru. Bahkan kalau mungkin sebelumnya saya mendalami materi ini, saya enak enjoy kalau dengan anak tuh kayak temen, nggak ada jarak apapun gitu. Tapi terkadang kalau ada anak yang udah karakternya mau nempel sama satu guru, ibu guru itu saja, misalkan kalau diarahkan apapun hanya mau sama ibu guru itu aja gitu, sama yang lainnya enggak. Jadi anak ketergantungan hanya sama ibu guru itu aja, yang satu gitu. Berarti itu juga jadi bahan pertimbangan kita ke depannya, bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru atau bersikap kepada anak. Kemudian kalau sebagai pemantau, kalau posisi sebagai pemantau di sini, pemantau itu kan yang memperhatikan. Misalnya ada anak yang tadi kalau di TK kan kasusnya masih sederhana ya Bu, berbeda dengan kasus yang di sekolah dasar atau di SMP. Misalnya kalau yang udah kasusnya di SMP kelas tinggi gitu, misalnya anak kan sering telat ke sekolah atau apa, bahkan kalau ada peraturan di sekolah seringkali melanggar. Nah kan itu susah, bagaimana cara mendisiplinkan anak itu. Kalau ada guru yang memposisikan diri sebagai pemantau, jadi guru itu bertanya dulu, kenapa terlambat? Kamu tahu nggak peraturan di sekolah kita ini seperti apa? Tahu Pak, kamu sudah telat 15 menit nih. Jadi kalau kamu telat 15 menit, kedepannya harus apa konsekuensinya?
Oh, anak tuh sudah tahu aturannya, tapi dia memang terlambat gitu. Jadi anak harus mengetahui itu kesalahannya apa, kemudian apa yang harus diperbaiki oleh dia. Oh iya deh Pak, saya istirahat nanti waktunya nggak istirahat karena saya harus mengerjakan tugas yang tertinggal karena saya telat. Berarti itu sudah masuknya ke dalam konsekuensi ya. Jadi karena dia telat, dia tidak bisa istirahat, waktunya berkurang. Kalau misalkan sebagai manajer, ini posisi yang paling ideal bagi seorang guru untuk mengontrol atau menanamkan nilai budaya positif kepada anak, menanamkan nilai karakter baik kepada anak. Itu posisinya sebagai manajer. Sebagai manajer di sini penerapannya nanti menyambungnya kepada penerapan segitiga restitusi. Untuk membedakan, jadi sebelum membuat segitiga restitusi, di dalamnya harus membuat dulu keyakinan kelas. Ini misalnya apa yang telah kita amati itu, keyakinan kelas itu dibuat bersama. Kalau peraturan itu biasanya sifatnya larangan. Jangan ini, jangan itu, nggak boleh seperti ini. Ya, gitu ya biasanya. Tapi kalau misalkan keyakinan kelas, kita bikin keyakinan kelas bersama yuk di kelas kita, gitu. Kami murid yang semangat belajar. Kalau ada anak yang udah males ikut kegiatan, ingatkan lagi. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas kita, belajarnya harus semangat gitu. Jadi di motivasinya diingatkan lagi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Dan untuk menanamkan kedisiplinan, biasanya disiplin itu harus taat, patuh misalnya terhadap aturan agar perilaku kita itu sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat tentunya. Dan penanaman disiplin ini tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak singkat, hanya hitungan 1 minggu, 2 minggu, bahkan ini hitungannya bisa bertahun-tahun, karena kita sebagai di anak usia dini itu mungkin sebagai fondasinya, dan dampak kedepannya itu mungkin anak setelah di usia sekolah dasar, bahkan di sekolah yang lebih tinggi gitu. Jadi tadi memposisikan diri sebagai manajer itu posisinya seperti ini, menerapkan segitiga restitusi. Awalnya saya juga merasa kebingungan, sepertinya hal sederhana untuk mengontrol posisi kita sebagai manajer ini, tapi ternyata setelah praktek di lapangan lain halnya lagi, karena kebanyakan kita itu refleks saat mengarahkan anak pada hal-hal yang positif. Kebanyakannya kita lebih banyak bilang jangan, tidak boleh, harus ini dan harus itu gitu. Ternyata kalau misalkan posisi yang lebih baik itu ada strateginya atau runtutannya gitu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi guru sebagai manajer itu memang berada dekat dengan anak. Kita stabilkan dulu anak. Pada saat anak melakukan kesalahan, distabilkan dulu. Misalnya, nah, setiap orang pasti merasa saya suka melakukan kesalahan. Ibu juga pernah loh buang sampah lupa, gitu kan. Semua orang juga pernah lupa. Mungkin ada juga tadi lupa ya, buang sampahnya tidak ke tempat sampah gitu. Jadi distabilkan dulu. Memang dia merasa bersalah, tapi tidak langsung dijudge kamu salah gitu. Ya selanjutnya divalidasi dulu tindakannya itu betul tidak menurut kamu buang sampahnya itu ke sini gitu. Kalau pas waktu saya praktek, kan bukan saya aja Bu, katanya sampah di sana udah banyak di bawah katanya gitu. Jadi dia membela diri gitu. Jadi ada alasan tersendiri, kan bukan saya aja, saya juga lihat yang lain gitu. Jadi saya ikutan aja buang ke situ gitu. Jadi kita ada data dulu sebelum menyerahkan anak. Kita kan biasanya dia tuh tadinya jadi saling menuduh gitu biasanya. Nah selanjutnya baru menanamkan keyakinan. Menanamkan keyakinan di sini agar anak tidak mengulangi apa yang dia lakukan, atau kesalahan yang telah dia lakukan dia tidak mengulanginya lagi gitu. Nah untuk menanamkan keyakinan ini kita ingatkan lagi kesepakatan kelas. Oh iya, kesepakatan kelas kita untuk menjaga kebersihan. Kalau membuang sampah itu kan kemana, ke tempatnya. Kalau kita tidak buang sampah, nanti jadinya seperti apa? Jadi harus digali. Dan itu waktu itu harus diterapkan langsung setelah mempelajari materi, modul dan sebagainya. Kita harus terapkan di lapangan
ternyata ia benar sampai sekarang anak tersebut ya baru satu anak gitu ya, dia kita tidak bisa langsung kepada seluruh anak. Ternyata ia memang benar, dia terus ingat dalam hal itu, iya, bahkan bisa mengingatkan teman yang lain pada saat ada anak yang lain yang lupa untuk buang sampah sembarangan. Lagi, nah ini mungkin budaya positif. Kenapa kita harus bangun budaya positif di lingkungan sekolah kita? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu bagaikan seorang petani yang akan menanam tanaman, di mana benihnya itu berbeda-beda. Di dalam setiap benih itu pasti nggak sama, ada benihnya yang bagus, ada bibitnya yang kurang bagus, dan nanti tumbuh kembangnya juga berbeda. Nah, seorang petani itu kan harus menyiapkan lahan, pupuk, dan cara pemeliharaan tanaman dengan baik. Begitu juga kita sebagai seorang guru untuk mengembangkan anak itu, berarti kita juga harus bisa menyiapkan lingkungan pembelajaran yang dapat membentuk karakter anak dengan baik juga. Kita siapkan lingkungan belajarnya yang baik, media sumber belajarnya yang baik, strategi maupun metode yang tepat sesuai dengan karakteristiknya. Yang tadi mengenai pemahaman budaya positif atau nilai-nilai kedisiplinan, ada beberapa dalam diri kita untuk menanamkan motivasi terlebih dahulu dalam diri anak, kemudian memposisikan diri kita sebagai pengontrolnya itu idealnya sebagai manajer, kemudian dapat menerapkan segitiga restitusi sehingga kita dapat menciptakan lingkungan dengan budaya positif di sekolah agar anak itu dapat tumbuh motivasi intrinsiknya. Jadi dia tumbuh kesadaran sendiri, tidak hanya harus diingatkan atau tidak hanya harus mendapatkan reward atau hadiah. Jadi itu untuk dampak jangka panjang, namun prosesnya cukup lumayan juga panjang. Ini mungkin tadi contoh kasus yang telah saya terapkan di sekolah. Kasusnya yang tadi yang anak lupa buang sampah gitu. Ketiga restitusi atau posisi kontrol sebagai manajernya, jadi kita memang harus ada rancangan dulu gitu untuk menindak itu, menindak permasalahan yang tadi. Sebelumnya harus memang dipelajari, kelihatan sederhana, tapi kalau tidak kita pelajari tuntutannya menjadi tidak akan pas dengan hasil yang diharapkan. Dan untuk videonya, video ini bisa langsung dilihat di rekaman YouTube. Linknya nanti bisa diberikan ya. Dan tayangan sekarang juga kita nanti akan live ditayangkan di YouTube juga. Nah, mungkin tentang budaya positif itu yang bisa saya berbagi dengan rekan-rekan. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud untuk menggurui, karena ini mungkin berbagi sharing pengalaman saja. Dan nanti setelah ini boleh ada tanya jawab, boleh nanti ada yang menanggapi dan lain sebagainya terkait materi ini. Dan juga mungkin saya harus menginformasikan juga mengenai pengalaman selama saya menjadi guru penggerak dengan alur Merdeka Belajar. Kita belajar mandiri dulu di modul, kemudian eksplorasi konsep sendiri, kemudian nantinya di ruang kolaborasi bersama teman-teman, apakah pemahaman kita itu sudah baik atau bisa saling melengkapi dengan rekan sejawat. Kemudian nanti ada kolaborasinya, kemudian aksi nyatanya. Nah, selancar di LMS pada awalnya membuat saya kebingungan. Saya bisa menjawab, tapi di mana saya harus nempel jawaban saya gitu. Nah, karena apa itu ibu-ibu, mungkin ini untuk gambaran untuk kita, karena kita gak teliti baca. Padahal panduan untuk mengisi LMS itu sudah ada di SIM PKB, sudah ada di modulnya, dari awal sampai akhir sudah runtut. Namun pada saat itu mungkin karena terburu-buru atau belum tahu rincian runutannya, karena pada waktu itu kan masih luring. Himbauan atau pemberitahuannya belum daring seperti ini, belum tatap muka. Jadi kita apa ini di HP masih meraba-raba gitu. Jadi pas ternyata ada LMS, kita harus upload tugas, lumayan juga gitu, masa kebingungan. Bahkan banyak yang direpotkan juga, banyak yang diminta bantuannya juga. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya, bahkan sampai kepada operator sekolah, para guru, pimpinan, rekan sejawat, dan luar biasa itu menumbuhkan kolaborasi. Dan selama
setelah mengikuti kegiatan ini, pemahaman saya atau manfaat yang saya terima selain dari ilmu, membuat pencerahan juga. Oh, begini ternyata memahami karakter teman, membangun kolaborasi yang lebih baik. Apabila kita salah atau belum bisa berkomunikasi dengan pimpinan atau rekan sejawat, mungkin iya ternyata salah, iya harus diperbaiki ke depan. Mungkin seperti itu, dan semuanya harus mau jadi guru penggerak luar biasa gitu. Oke, ibu-ibu semuanya ya sebelumnya, dan selain ilmu, materi, pengalaman juga luar biasa materi yang kita ikuti. Jadi kita bisa belajar sepanjang hayat. Jadi sebelumnya cukup deh kalau sudah S1 mah sudah ada sesuai standar aja gitu. Ternyata tidak, kita kalau diam saja tertinggal jauh, Bu. Masya Allah gitu. Nah, kita kemana aja ya selama ini? Teknologinya sudah ke sini, kita baru segini gitu. Yang lain sudah kemana? Upload YouTube atau apa? Mungkin kekurangan saya itu di bidang IT nggak terlalu menarik atau mengulik bidang IT seperti apa. Ternyata itu memang kebutuhan karena disesuaikan dengan zaman kita, bahwa itu juga perlu. Namun pendidikan karakter atau penanaman budaya kita juga menurut Hajar Dewantara dipilah lah gitu agar tidak terkikis oleh budaya lain. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan nanti saya mohon penilaiannya atau asesmennya dari ibu semuanya. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini, mungkin ada saya buka sesi tanya jawab. Enggak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menambahkan dan sharing aja ya Bu Rina ya. Tadi kata Ibu menumbuhkan rasa bersalah kepada anak. Memang sering saya lakukan, enggak sering sih, suka saya lakukan. Misalnya begini ya, ada anak misalnya yang membuang sampah atau ini. Aduh, misalnya Dede tadi membuang sampah. Ayo, Dede tadi sudah membuang sampah, seharusnya tidak membuang sampah sembarangan. Nanti kalau membuang sampah sembarangan bisa banjir. Itu saya pernah lakukan ya, atau apa misalnya anak memukul temannya. Jangan memukul temannya itu. Bla 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 ya. Jadi itu saya tidak berpikir bahwa itu merupakan perasaan yang merasa bersalah terhadap anak. Tapi pemikiran saya bukan ke sana, bukan karena tidak tahu ya sebelumnya ada sosialisasi begini. Saya berpikiran begini, kalau misalnya anak-anak itu ditegur atau diperbaiki sikapnya, dia akan menumbuhkan sikap empati. Tadinya saya berpikiran begitu. Kalau anak misalnya dilarang atau diingatkan tidak membuang sampah atau tidak jahil kepada temannya, akan menimbulkan empati bahwa perbuatan itu tidak benar. Tapi ternyata setelah mendengarkan sosialisasi, sedikitnya kebiasaan itu kurang bagus ya. Bukan tidak bagus, mungkin ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Tapi kemungkinan setelah mendengar sosialisasi dari Ibu Lina tadi, sebisa mungkin itu mungkin dihindari ya, penekanan merasa bersalah terhadap anak. Terima kasih Bu Lina. Saya pribadi khususnya, mungkin teman-teman yang lain diberi pencerahan sedikitnya bahwa perbuatan kita terhadap anak yang membuat merasa bersalah seharusnya dihindari. Terima kasih. Saya hanya bisa mengapresiasi. Mudah-mudahan Bu Lina semangat, dan untuk teman-teman yang lainnya juga semangat untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang telah mengapresiasi kegiatan hari ini. Semoga ada pencerahan untuk kita semua. Barangkali masih ada Bu yang lainnya. Ayo nih, ada yang mau berbagi pengalaman. Saya pernah melakukan hal ini, dan pengalaman sekolah mungkin yang lain gitu. Ada kasus-kasus di sekolah kan mungkin berbeda-beda. Mungkin di sekolah saya mah tentang sampah, mungkin di sekolah Ibu Mai hal yang lain gitu. Mungkin di sini kan bisa langsung sharing, ada Ibu pengawas juga, ada Ibu ketua GTKI juga gitu yang bisa saling membantu gitu. Ada lagi Bu? Enggak Ibu?
alhamdulillah kesempatan ini bukan berupa penghargaan, bukan berupa sanggahan, tapi apresiasi. Masya Allah sangat luar biasa. Ternyata tenaga pendidik dari Kecamatan Situraja mampu, dan saya yakin bisa melalui semua ini. Dan ternyata melalui tayangan presentasi PPT ini sangat luar biasa Bu Lina. Mungkin kedepannya bisa dijadikan ibu dosen seperti itu. Karena yang saya tadi lihat, pemaparan dari poin ke poin dari PPT ini sangat berkelanjutan. Jadi tidak ada jeda. Dari satu poin tayangan menerjemahkan dan menjelaskannya model gitu ya. Terus berkelanjutan sampai ke titik akhir tayangan ini maksudnya. Dan saya apresiasi sekali dengan berkemajuannya zaman. Bisa kita lihat kegiatan kita oleh halayak ramai dunia maya yang melalui YouTube. Dan Bu Lina pada kesempatan ini sudah sampai ke sana gitu ya, kegiatan beliau didokumentasikan. Kalau dulu berupa print out, dokumentasi yang sangat tinggi gitu ya, tapi sekarang cukup dengan melalui kanal YouTube. Semua orang dimanapun bisa melihat. Itu yang saya bangga sekali dengan tenaga pendidik Situraja, mampu. Ternyata kita bisa, tidak hanya Sumedang Utara dan Sumedang Selatan, di kita ada yang berkemampuan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Lina, maju terus. Terima kasih Bu apresiasinya dan semuanya. Ada lagi Bu? Atas? Oh, mana Ibu? Ini mah dari teman ya, teman sejawat. Kalaupun saya sudah tua, tapi tetap teman sejawat. Di profesi ya, usia tetap boleh tua, tapi di setiap kegiatan atau nanti di kedinasannya teman sejawat, rekan ya, rekan kerja. Alhamdulillah kita bersyukur ya di situ aja. Mudah-mudahan ini potensi yang sangat kita butuhkan, sebetulnya kita butuhkan ini seperti ini ya. Nah, untuk rekan-rekan, adik-adik atau nanti anu arenggal gampang namanya, ini motivasi yang paling kita harapkan dari untuk kita ya. Sok ayeuna mah nanti lina-lina yang lain, nah, bukan lina wae ya. Aya Epi, aya Lina Epi, aya Lina Yuli, aya Lina sok ayeuna mah sok sanaos teu acan S1 anu masih kena nyupri kuliah. Ini jadi motivasi bahwa kita di Situraja, sana sedang Situraja, sana barengan kami anu disebat nanti kadang-kadang sok aya aja ada orang daerah mah gitu. Ayeuna kita sudah melihat ini salah satunya ya. Salah satunya adalah potensi kita di Situraja untuk namanya telah sok nyuhunkeun ilmuna kumaha Bu Lina, cara-cara bahwa sampaikan lulus jadi guru penggerak, sampaikan kau bisa memaparkan seperti pasti aya ilmuna. Sok ku urang ayeuna sihunkeun ilmuna seperti kumaha. Cara ngadama YouTube piraku, ari ngadama nonton di TikTok biasanya kan. TikTok oke, nama kan banyak ya TikTok tentang ilmu pengetahuan mangga. Abu Lina ilmukeun tanya. Lina ulah ieu nya, ulah korek tapi mudah-mudahan siap. Terus kita lanjut nanti setelah ada guru penggerak seperti ini, kita lanjut pada kegiatan selanjutnya. Bukan saja memaparkan tentang kurikulum merdeka, tapi hal-hal lain ya. Hal lain oke biasa melalui anak-anak muda seperti ini. Apresiasi so ibu pengawas nama abdi oge selaku paling sana senior, artinya senior mah kadang dia di paling tua lah di Situraja. Sangat apresiasi oge, merasa bangga. Kadang-kadang oge aya sedih oge nya. Nah, atuh teu tiba heulanya urang tiasa kitu. Gitunya. Tapi ternyata kita baru sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan maju terus, semangat, sehat utamanya. Urang doakeun ku sadayana aya lina-lina lainnya. Tapi kita penting ibu punten Bu pengawas minta abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu kepada semuanya yang telah mengapresiasi kegiatan. Semoga ini menjadi motivasi untuk saya lebih terus mengembangkan diri dan terus belajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih kepada Ibu Guru rekan sejawat saya sekolah yang telah sama-sama berjuang, kepada kepala sekolah juga yang telah mendukung, kepada Bapak Faktor juga yang selama ini telah memberikan berbagai ilmunya kepada saya. Tidak terlepas dari itu. Semua alhamdulillah. Semoga kedepannya kita semua dapat bergerak bermaju menjadi guru yang lebih baik untuk bergerak mewujudkan Merdeka Belajar sesuai profil pelajaran Pancasila. Masih ada jawabnya kalau misalnya saya katakan misalnya siapa kita? Guru hebat. Karena perkataan itu adalah doa katanya. Siapa kita? Guru hebat. Siapa kita? Guru hebat. Kita siapa? Guru hebat yang bergerak menggerakkan yang tergerak, bergerak dan dapat menggerakkan yang lainnya. Ya. Siapa kita? Guru hebat. Siapa kita? Guru hebat. Kita siapa? Guru hebat yang bergerak, tergerak dan menggerakkan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Operator, Pak Nana, bisa kita buat tagline ya seperti barusan dengan foto bersama dan itu diulangi lagi ya. Ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bu Lina Madina SPD telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut pada acara yang terakhir yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan wa tawlatan qabla maut wa rahmatan inda maut. Allahumma habib wa maghfiratan badal maut. Allahumma hamina alina fi sakaratil maut wa jatan minanar wa afa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ina yang telah memberi doa. Kita tutup acara ini. Alhamdulillah dalam keadaan lancar. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara foto bersama ini ya. Sambil ya yang tadi.